Kami tahu bahwa anak-anak-Mu yang ada di Power ini, Tuhan, meninggikan, memuliakan Engkau, sebab Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Jama the power of love Tuhan. Semuanya kami yang ada di Power ini, Tuhan lindungi, Tuhan berikan hikmat bijaksana dan kemampuan daripada Engkau, supaya kami mampu Tuhan untuk menerima, mendengarkan kebenaran firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah Bapa di surga, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan penuh pengucapan syukur. Amin. Kami serahkan kepada hot yang bertugas pada pagi ini. God bless you. Lanjut Ibu Tiar. Silakan, Tiar, lanjut. Baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita sekali lagi kepada Tuhan. Bapa di surga, bersyukur buat pagi ini, buat anugerah yang Tuhan beri, buat napas kehidupan, buat kesehatan, buat keluarga kami, buat apa yang kami miliki sampai pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Bapa, waktunya kami untuk mendengarkan sabda Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan mengajari kami, mengingatkan kami, sehingga kami Tuhan bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang mengurapi, menutup setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu pikiran kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah hanya kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus bersama dengan kami, sehingga kami bisa mengerti firman yang disampaikan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna untuk hidup kami. Berfirmanlah Bapak yang baik, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 20. Ya, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 19, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ya, amin. Demikian jauh firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, yang disampaikan buat kita dengan tema masih tetap. Apakah kita sudah mengenal Tuhan, mengenal Yesus dengan benar? Ya, nah kita melihat sekarang bagaimana, ya, dari segi Allah, dari segi Tuhan, dan juga bersama dengan kita, apa yang sudah kita lakukan, sampai mana kita sekarang ini berada. Ya, dari kitab Yohanes ini, ya, dari perikop ini, kami menyimpulkan, ya, ada 4 tahapan pengenalan kita akan seseorang. Ya, baik itu kita di dalam berteman, di dalam mungkin juga lawan jenis, berpacaran maksudnya, ya, bahkan juga dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, ada 4 tahap
di dalam kita mengenal seseorang dengan benar. Dan pada hal ini bagaimana kita mengenal Tuhan dengan yang benar. Nah, yang pertama ada tahap perkenalan, ya. Tahap perkenalan. Alkitab berkata di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu Yesus memperkenalkan diri kepada kita. Aku ini jalan loh, aku kebenaran, aku hidup gitu ya. Oke, kita di tahap pertama kita berkenalan dengan Yesus. Nah, bagaimana respon kita? Apakah kita menerima? Ya, saya percaya kita semua menerima. Oh ya, puji Tuhan ya. Kita menerima perkenalan di tahap itu bahwa Yesus itu adalah jalan, ya, kebenaran dan juga hidup ya. Oleh karena itu kita terus menjalin hubungan dengan Yesus, dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Lewat pembacaan firman Tuhan. Lewat saat teduh kita. Lewat ibadah-ibadah kita. Kita terus menjalin hubungan. Sehingga pada tahap berikutnya kita masuk dalam tahap yang kedua. Ya, di tahap kedua, di situ kita diyakinkan. Kita harus percaya lebih lagi apakah benar-benar Yesus ini adalah jalan kebenaran dan hidup, ya. Di dalam Yohanes 14 maksud saya, Yohanes 14 ayat 11 firman Tuhan berkata, percayalah kepadaku, kata Yesus ya, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, pekerjaan-pekerjaan apa maksudnya? Jadi Yesus meyakinkan kita setelah kita jalin hubungan, dia yakinkan kita. Dia bilang, aku ini anaknya Bapa. Saya dengan Bapa sama. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, paling tidak ya, karena kamu tidak pernah melihat Bapa, kamu percaya dengan pekerjaan-pekerjaanku. Apa pekerjaan-pekerjaan Yesus selama di muka bumi? Yaitu mengerjakan pekerjaan keselamatan untuk menyelamatkan manusia. Nah, itu Yesus berusaha meyakinkan kita bahwa hanya lewat Dia, hanya lewat Yesus sendiri baru kita sampai kepada Bapa. Ya, itu yang pekerjaan yang kedua, tahap kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bersyukur kalau Yesus mau memperkenalkan diri kepada kita. Bahkan lebih lagi, Dia meyakinkan kita dan dikatakan, kalau kamu percaya kepadaku, ya percaya juga sama pekerjaanku. Ya ini sama, di dunia nyata juga seperti itu. Jika seorang pria berkenalan dengan seorang wanita, yang pertama kenalan dulu. Habis itu kita selidiki pekerjaannya apa. Yakin nggak sih, meyakinkan nggak sih, dia anak siapa, pekerjaannya apa, terjamin nggak kalau saya jalan sama dia, kalau saya hidup sama dia. Ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, itu tahap kedua. Kemudian lanjut lagi pada tahap yang ketiga, baru di situ Yesus bertanya, apakah kamu mengasihi aku? Apakah kita mengasihi Tuhan? Setelah kita kenal, kita tahu siapa dia memperkenalkan diri, meyakinkan kita, dia bertanya, apakah kamu mengasihi saya? Ya, apakah kita mengasihi Tuhan? Ya, di dalam ayat 16 ya, Yohanes 14 yang ayat ke-16 itu dikatakan maksud saya di dalam ayat Yohanes 14 ya, ayat yang ke 16 15 maksud saya, katanya begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, ya. Nah, Yesus bertanya, kalau kamu mengasihi aku, pasti apa yang kuperintahkan pasti kamu ikuti, kamu turuti, ya. Nah, itu permintaan, itu perintah ataupun firman Tuhan mengatakan kepada kita pada pagi hari ini. Ya sama, di dalam kita juga bergaul seperti itu. Kalau kita sudah percaya, pasti kita apa dia bilang kita mau, ya. Bapak Ibu di sini rata-rata sudah menikah, sudah berkeluarga, berarti pernah mengalami fase itu,
pengalaman bagaimana dulu menjalin hubungan, ya itu ada tahap-tahapnya. Tidak ada langsung begitu kenalan langsung percaya, ya udah yuk kita jalan, yuk kita married. Enggak ada itu ya. Saya percaya itu pasti perkenalan dulu beberapa lama, beberapa bulan, mungkin beberapa tahun. Habis itu baru percaya, diselidiki, yakin nggak? Habis itu yakin, dikatakan kamu benar nggak mengasihi saya? Kalau kamu mengasihi saya, kalau kamu sayang sama saya, ayo ikut sama saya. Nah demikian juga Yesus, dia bertanya pada ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah itu kata Yesus. Nah dan kemudian di tahap berikutnya, ya, ketika kita sampai pada tahap menuruti perintah dia, kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka dia juga mengatakan di ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa, ya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, berapa lama Bapak Ibu? Selama-lamanya. Ya, ketika kita sudah mengasihi Tuhan, kita yakinkan, kita percaya bahwa kita mengasihi Dia dengan menuruti perintah-perintahnya. Jadi mengasihi bukan hanya di bibir, ya, bukan hanya lip service bahasa sekarang, tapi kita melakukan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, yaitu mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan. Maka Allah ataupun Yesus meminta kepada Bapa agar kita diberikan roh penolong, ya, yaitu supaya ia menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan itu dikatakan yaitu roh kebenaran, ya, roh kebenaran. Dan dikatakan di ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Nah, jadi ketika Yesus pun pergi, ya, dia tetap bersama dengan kita karena dia sudah meminta kepada Bapa, dan ketika dia pergi dia berjanji bahwa Roh Kudus yang menyertai kita, dan Roh Kudus itu, ya, tinggal di hati kita dan kita juga ada di dalam Roh Kudus. Dan lebih lagi dia katakan, aku datang kembali kepadamu, yaitu pada kedatangan dia yang kedua kalinya untuk menjemput kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu menyadari, mungkin kita dan saya pun masih belajar di tahap ini. Saya pertama misalnya, apakah saya sudah benar-benar mengenal Kristus dengan benar? Apakah saya sudah dengan sebenarnya? Dan apakah saya sudah menuruti perintah-perintahnya? Ini pertanyaan buat kita pada pagi hari ini. Tapi mari kita kasih hati kita yang paling dalam. Sampai mana batas pengenalan kita pada saat ini? Apakah kita benar-benar sudah mengasihi Tuhan? Apakah benar-benar roh itu sudah tinggal di kita? Atau kita sudah tinggal di dalam Kristus? Alkitab berkata, jika roh ada di dalam kita di dalam itu, maka di dalam 14 dikatakan pada ayat yang ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, Bapak Ibu, di tahap ini apabila kita sudah di dalam roh di dalam kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita itu sudah selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan hatinya Tuhan. Dan pada tahap ini, kasih itu akan sempurna. Apa yang kita minta, Yesus akan berikan. Yesus meminta kepada Bapa karena Yesus itu tadi adalah utusan Bapa, dan di dalam Yesus nama Bapa dipermuliakan. Sama seperti hubungan kita dalam sehari-hari juga seperti itu ya. Ketika kita sudah deal, kita sudah sepakat dengan pasangan, ya udah, ayo kita sepakat kita hidup bersama, maka apa yang dia minta diberikan, tidak ada lagi yang ditutupi, tidak ada lagi yang tersembunyi. Apa yang kita minta pasti pasangan kita berikan. Demikian juga firman Tuhan, makanya dalam Alkitab dikatakan bahwa kita ini dikatakan sebagai mempelai Kristus. Kita ini adalah sebagai pengantin wanitanya Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur kalau Tuhan memperkenalkan diri kepada kita. Tuhan sudah memilih kita sebagai mempelainya. Jangan sia-siakan waktu. Jangan
berlama-lama lagi, mari ambil sikap, ambil komitmen, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, yang Yesus adalah Bapa dan Bapa di dalam Anak. Kemudian Yesus juga bersama dengan Roh Kudus yang sudah tinggal bersama dengan kita, tinggal di hati kita. Itulah yang bersama dengan kita. Pada tahap ini, maka sempurnalah kasih Tuhan kepada kita. Maka kita, apapun yang kita minta, ya, di dalam Yohanes 14 tadi ayat 14 dikatakan, di dalam nama Yesus, maka dia akan melakukan, dia akan memberikan. Sehingga lengkaplah sudah pengenalan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, ya, Tuhan berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah itu adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Untuk firman Tuhan, sehingga ada satu pujian yang sangat terkesan saya, yaitu judulnya Kasih yang Sempurna, ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku berjalan hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Kita tundukkan, kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, sebab Engkau adalah Allah kami yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang adalah kasih yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jika Engkau sudah hadir memperkenalkan diri kepada kami, bahkan lebih lagi Tuhan, Engkau tinggal di dalam kami. Kami berterima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Hanya oleh kasih-Mu lah kami dapat mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami manusia. Dan ketika kami di dalam kasih itu, maka apa yang kami minta, apa yang kami mohonkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, itu akan Engkau berikan. Itu janji-Mu Tuhan. Itu sabda-Mu di pagi hari ini. Oleh karena itu kami datang kepadamu Bapa. Mari Bapa urapi setiap kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami pada saat ini. Mari Bapa, pada pagi hari ini Engkau lawat setiap anak-anak Tuhan. Apa yang mereka butuhkan pada saat ini. Apa yang menjadi kerinduan mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka.
Mungkin mereka Tuhan pada hari ini bergumul untuk kesehatan mereka. Mari Bapa Engkau urapi, Engkau campur tangan, Engkau jamah. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jika pada pagi hari ini Tuhan, mereka butuh kekuatan ataupun penghiburan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Roh Kudus hadir di hati mereka. Engkau memberikan mereka sukacita, memberikan mereka kekuatan yang sempurna di dalam Engkau. Sehingga mereka Tuhan boleh mengalami sukacita. Mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kasih Tuhan. Dan jika pada hari-hari ini juga Tuhan, kami bergumul untuk ekonomi kami, bahkan untuk rumah tangga kami, keluarga kami, anak cucu kami Bapa. Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Engkau adalah kasih, kasih tanpa syarat, kasih-Mu kekal. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kami percaya pada pagi hari ini, kasih itu sudah tinggal di hati kami, bersama dengan kami, dan kami akan mengalami mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Terima kasih buat the power of love. Terima kasih buat setiap partisipan yang sudah hadir. Biarlah Engkau yang melawat kami, menjamah kami. Engkaulah jawaban atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Hamba-Mu telah selesai, biarlah semuanya kami persembahkan buat hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Baik, shalom. Saya serahkan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Terus Tuhan, ya kita sudah dengar paparan dari hambanya. Nanti kita bersaksi. Sekarang kita masuk kepada breakout room ya. Ya, terima kasih.